Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Hidayat. Saya adalah pendamping sosial program Keluarga Harapan pada wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikut ini adalah video simulasi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, Modul 1 Pengasuhan dan Pendidikan Anak, Sesi 4 Upaya Pencegahan Kekerasan Anak dan Pelakuan Salah pada Anak, Langkah 7 Pencegahan Kekerasan pada Anak Istimewa. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita kembali bisa melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau disingkat P2K2. Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau hadir pada pertemuan ini. Karena pertemuan ini juga merupakan kewajiban sebagai peserta PKH. Baik Ibu sekalian, sebelum kita mulai dengan tema materinya agar lebih berkah dan hikmat pertemuan ini, mari kita awali dengan melafazkan Al-Basmalah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan modul 1, yaitu tentang pengasuhan dan pendidikan anak, sesi keempat, langkah ke-7 ya, yaitu tentang pencegahan kekerasan pada anak istimewa. Oke, baik Ibu sekalian, ada yang tahu apa itu anak istimewa? Anak yang berkebutuhan khusus, apalagi? Ibu Mawar bisa jawab? Anak disabilitas ya. Kemudian apa lagi Ibu Ira? Ya, anak yang cacat ya. Oke, baik Ibu sekalian, jadi anak yang istimewa itu adalah anak-anak yang memerlukan perhatian khusus karena mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, dan sosial, tetapi mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan baru dan potensi yang ada pada dirinya. Seperti itu. Ini pengertian daripada anak yang istimewa ya. Oke, baik Ibu sekalian, setelah ini saya akan memutar satu buah film, yang mana film ini tentang seorang anak namanya Getun ya. Jadi Getun ini adalah anak yang istimewa, tidak memiliki kedua tangan. Seperti Getun yang selalu ranking 1 walau belajar dan mengerjakan ujian hanya dengan kakinya. Getun Triaena, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Celapar, Banjarnegara, Jawa Tengah, telah mahir menyanyikan sejumlah lagu dengan iringan organ. Sekarang, Getun jadi anggota inti grup musik sekolah. Inilah kegiatan harian Getun, anak ketiga pasangan Suwandi, seorang buruh tani, dan Sarinem, penjual kue. Cara menulis Getun jelas berbeda dengan rekan-rekan sekelas. Bukan berarti Getun sulit meraih prestasi. Kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, kelas 3 ranking 2, kelas 4 semester 1 ranking 1, semester 2 ranking 2.
Bagi teman-teman di sekolah, Getun telah menjadi inspirasi. Baik, nggak pernah menyerah, pintar, nggak pernah ngajakin temannya. Walaupun secara fisik dia mengalami kekurangan, tapi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari dia juga bisa mengikuti secara normal, dalam arti dalam kapasitas kemampuannya, nilai-nilai hariannya dia termasuk papan atas di kelasnya. Bahkan untuk tahun-tahun lalu dia bisa ranking 1 di kelas. Kegigihan Getun yang lahir bulan Mei 2002 terlihat bukan hanya di sekolah. Di rumah, Getun juga pantang dibantu. Pulang sekolah aku membantu ibu di dapur, mencuci piring, mencuci baju, menyapu. Kenapa tuh? Kasihan sama ibu. Kasihan sama ibu kerja sendiri ya? Ya. Hampir semua hal bisa dilakukan Getun secara mandiri. Mulai dari memotong sayur mayur sampai mengoperasikan telepon genggam. Getun lahir tanpa kedua tangan. Sang bunda Sarinem kaget saat pertama kali melihat si buah hati. Dalam bahasa Jawa, Getun berarti menyesal. Saya waktu melahirkan Getun, saya langsung kaget. Nggak punya tangan, saya langsung nangis. Seiring perjalanan waktu, seluruh keluarga mengakui sosok Getun tidaklah melambangkan penyesalan. Waktu di rumah udah kelas 2 mulai belajar cuci pakaian sedikit-sedikit, terus cuci piring. Terus saya sih nggak ngajarin ya, itu ambil sapu, nyapu gitu. Saya mau itu jalan sendiri, nggak diantar-antar ke sekolahan. Sejak kecil, Getun menunjukkan sifat mampu berempati, menempatkan diri di posisi orang lain. Kalau waktu kecil itu masih digendong, kan udah jalan, kan saya gendong. Ada anak kecil bilang, ih Getun gak punya tangan. Mak, itu anak kok bilang gak punya tangan. Ya kalau itu anak yang gak punya tangan gimana ya Bu gitu. Getun berharap bisa mengecap pendidikan hingga perguruan tinggi, sambil terus berdendang. Nggak punya tangan tapi nggak menyerah. Ulane ma ewu, winangku ing samudra, rakyat sakum suki seni adiluhung. Itu sekilas tadi tentang video seorang anak yang istimewa ya, kita sebutnya anak istimewa. Saya ingin bertanya satu hal pada ibu, ya, bagaimana rasanya saat melihat video tadi? Ada yang mau menjawab? Sedih dan terharu ya. Ya. Dari video yang ibu tonton tadi, apa potensi yang didapat atau potensi apa yang dapat ibu lihat dari Getun tadi? Anak yang bersemangat dan pantang menyerah. Terus apa lagi? Tadi Getun bisa apa aja? Bagaimana? Semua bisa dilakukan. Iya, bisa main HP malah Bu ya. Di sekolahnya juara. Betul tidak? Iya. Betul sekali. Jadi meskipun memiliki tidak memiliki kedua tangan atau berkebutuhan khusus, tidak menurunkan kemampuannya untuk mau bisa juga seperti teman-temannya yang lain di sekolah seperti itu.
Nah, jadi Getun ini contoh anak yang istimewa, Bu ya. Di sekitar Ibu, di tetangga mungkin atau di luar Ibu ada yang seperti Getun? Tidak ada ya. Nah, jadi siapa saja yang termasuk anak istimewa ini? Yang termasuk anak istimewa kita bisa lihat di sini, Bu ya. Di sini yang termasuk anak-anak istimewa adalah yang pertama, saya bisa dibantu dibaca oleh Ibu Ira, tunanetra ya, kemudian tunarungu. Tunanetra itu bagaimana? Ada yang tahu? Buta ya, ya. Kemudian tunarungu, tuli tidak bisa bicara. Oke. Tuna grahita ya, tuna daksa, tuna laras. Kemudian termasuk anak yang berkesulitan belajar itu termasuk anak istimewa, Bu ya. Kemudian berikutnya ya, kemudian menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang dan zat adiktif lainnya. Ini termasuk anak istimewa juga, Bu. Ya, jadi kalau di kota-kota besar mungkin ada yang kasus-kasus demikian, yang alhamdulillah kalau daerah kita belum ada, Bu ya. Kemudian berikutnya memiliki kelainan lainnya. Begitu. Dan terakhir ada tunaganda, seperti itu. Baik Ibu sekalian, jadi sudah paham ya anak-anak yang termasuk anak istimewa itu seperti apa ya? Oke. Nah, Ibu sekalian, anak-anak istimewa ini biasanya rentan ya, mendapatkan kekerasan ya, mendapatkan bully ya dari teman-teman sekolahnya atau teman-teman sepermainannya. Ya, jadi kita sebagai orang tua ya, atau mungkin ada ibu tetangga harus mencegah terjadi kekerasan pada anak tersebut ya. Merawati celah dan bisa boleh kita mencela, apalagi kita seorang muslim, Bu ya. Ada hadisnya itu, Bu ya. La tahtakir mandunaka falikul israilin maziatin. Jadi kita tidak boleh mencela orang lain karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Di samping ada kekurangan, ada juga kelebihan, begitu. Nah, baik Ibu sekalian, ketika ada anak istimewa, mungkin di lingkungan Ibu ada beberapa yang bisa kita lakukan ya untuk pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa ini. Nah, yang pertama, Ibu bisa lihat ya semuanya ya di flip chart ini. Nah, yang pertama, kalau misalkan Ibu punya tetangga di rumah yang memiliki anak istimewa, yang pertama adalah peduli, Bu ya. Yang pertama, Ibu harus peduli pada tetangga. Ya. Berikutnya, pertemuan RT RW maupun kegiatan keagamaan sebaiknya membahas juga tentang pengasuhan anak yang benar. Seperti itu. Jadi kalau di kelurahan sudah pernah ada menyampaikan tentang parenting, sudah pernah ada yang sudah pernah mengikuti di posyandu biasanya ya. Ada kegiatan-kegiatan parenting. Nah, itu bagus untuk Ibu ikuti. Untuk Ibu belajar bersama-sama. Dan berikutnya mengenali lembaga-lembaga perlindungan anak dan bagaimana mengaksesnya. Nah, jadi kalau misalkan Ibu kalau di Sumbawa Barat ini kan ada PPA ya, ada juga dinas yang khusus menangani yaitu di dinas KB, misalnya DP2KB. Nah, jadi di sana ada bidang khusus untuk pelindungan anak-anak seperti itu. Dan berikutnya melapor ke lembaga perlindungan anak atau aparat setempat jika ada dugaan terjadi kekerasan pada anak. Nah, jadi kalau misalkan Ibu melihat tetangga atau mungkin orang lain di jalan atau di sekeliling lingkungan Ibu ya, ada kekerasan terhadap anak, ya, Ibu harus laporkan ke lembaga-lembaga terdekat, lembaga perlindungan anak. Nah, berikutnya, jika mengetahui melihat ada kekerasan, maka wajib membantu anak segera untuk diamankan. Ya, jadi Ibu jangan tidak peduli, ya, apalagi zaman sekarang kita tidak tahu ya, melalui media sosial ada penipuan terhadap anak, mungkin mudah-mudahan tidak terjadi di daerah kita, Bu ya. Kalau suatu saat Ibu melihat kejadian, melihat ada kekerasan terhadap anak, mungkin mau menculik, mau sedang dibully, kemudian sedang dipukul oleh orang lain, kalau bahasa ditanya itu tamak, cuman untuk kita cegah supaya anak tidak dapat kekerasan seperti itu ya. Jadi itu
beberapa hal yang sekiranya ibu dapat bisa lakukan untuk mencegah kekerasan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Nah, di sini saya akan membacakan pesan kunci daripada anak istimewa, ya. Berikutnya saya bisa dibantu oleh Ibu Ira mungkin, ya. Ibu Ira, yang pertama. Yang membutuhkan perhatian khusus. Yang kedua, mereka memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Yang ketiga, pengembangan potensi yang ada pada anak istimewa membutuhkan motivasi, dukungan, kasih sayang, dan perhatian. Anak yang keempat, anak istimewa rentan dan mudah mendapatkan kekerasan, sehingga perlu dicegah dari kekerasan. Ya, itu pesan-pesan kunci daripada anak istimewa, ya. Harus diingat betul ini bahwa anak istimewa adalah anak yang membutuhkan perhatian khusus. Ya, jadi kita sudah sama-sama paham dengan hal ini, Bu, ya. Dan yang kedua adalah mereka memiliki potensi yang dapat dikembangkan, ya. Meskipun berkebutuhan khusus, nah, dari kekurangan mereka pasti ada hal-hal yang bisa dikembangkan. Seperti contohnya Getun tadi, ya, tidak memiliki kedua tangan, tapi ada hal lain yang bisa dikembangkan pada dirinya, jadi anak itu. Nah, jadi yakin bahwa setiap anak yang memiliki kekurangan ada potensi yang dapat dikembangkan. Berikutnya, mengembangkan potensi yang ada pada anak istimewa membutuhkan motivasi, dukungan, kasih sayang, dan perhatian. Nah, jadi kalau misalkan ibu yang kebetulan ada memiliki anak yang berkebutuhan khusus di rumah, ya, tentu kita butuh dukungan-dukungan dari keluarga. Yang paling dekat adalah suami, begitu, ya. Suami, anak, saudara-saudara kita di rumah, tentu kita butuh dukungan dari mereka semua. Nah, kita mungkin sebagai orang lain yang tidak memiliki keluarga yang berkebutuhan khusus, ikut mendukung, Bu, ya. Misalkan ibu punya keluarga di rumah yang memiliki anak berkebutuhan khusus, kita ikut dukung mereka untuk mau membangkitkan potensi yang ada pada diri anak tersebut. Nah, kalau di daerah Sumba Barat ini sudah ada sekolah khusus, ya, sekolah luar biasa SLB, ya. Nah, kita dukung untuk mau bersekolah meskipun memiliki kebutuhan khusus. Nah, pemerintah sudah menyediakan sekolah yang mana sekolahnya khusus anak yang memang berkebutuhan khusus, yaitu sekolah luar biasa namanya, ya. Nah, kita dorong untuk bangkit bisa beraktivitas seperti orang lain seperti itu. Berikutnya, anak istimewa rentan atau mudah mendapat kekerasan sehingga perlu dicegah dari kekerasan. Nah, jadi kalau kita melihat di sekeliling kita, jangankan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, ya, jangankan anak yang istimewa, ya, anak-anak biasa pun mereka kadang sering saling bully di rumah, di tetangga, di lingkungan, di sekolah, begitu, ya. Jadi kita yang melihat kejadian tersebut harus mampu mencegah terjadinya hal tersebut, begitu. Nah, baik Ibu sekalian, berikutnya beberapa lembaga yang dapat Ibu untuk ketahui, ya, yang dapat memberikan layanan untuk penanganan kekerasan anak. Seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa lembaga yang sudah disebutkan di awal tadi, ada kantor DP2KB, ya. Nah, lembaga yang memberikan layanan untuk penanganan kekerasan anak ini ada beberapa, ada 10, ya. Nah, ini Ibu harus ketahui, lembaga-lembaga ini merupakan lembaga yang bisa memberikan layanan untuk penanganan kekerasan terhadap anak. Yang pertama adalah tentu dinas sosial setempat, ya. Jika kalau Ibu menemukan kejadian-kejadian yang tidak baik terhadap anak, segera laporkan ke dinas sosial setempat. Dan berikutnya ada P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, kalau misalkan Ibu ini bingung tempatnya di mana, mungkin bisa langsung ke di sini dinas, ya, dinas DP2KB, ya. Ya, di sana ada bidang khusus untuk menangani perlindungan anak, perempuan dan anak. Dan berikutnya ada PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, dan berikutnya Rumah Perlindungan dan Trauma Center, Komnas Perlindungan Anak. Ada yang tahu kantor Komnas Perlindungan Anak? Nggak tahu, ya? Ya, itu jadi belum ada di sini.
Dan berikutnya ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Berikutnya ada tim reaksi cepat TRJ Kementerian Sosial. Nah, ini termasuk saya ya yang di tim ini karena kami yang paling dekat dengan ibu. Ibu bisa langsung menghubungi saya kalau misalkan ada hal-hal yang kurang baik terjadi pada anak. Ibu bisa langsung menghubungi saya. Berikutnya ada LKS ya, LKS anak terdekat. Kemudian berikutnya ada Tepak 081 dan lain-lain. Nah, jadi ini yang paling ibu tahu kan dinas sosial ya. Nah, bisa juga ke RT RW setempat ya, atau bisa langsung ke kelurahan seperti itu. Mudah-mudahan di daerah kita ini tidak ada hal-hal yang demikian ya. Baik ibu sekalian, saya kira demikian ya untuk materi kita pada kesempatan hari ini, yaitu tentang pencegahan kekerasan pada anak istimewa ya. Saya ingin mengulas kembali ya, kalau kita menemukan anak yang mungkin mengalami kekerasan ya, mohon dijawab ya, kita harus lapor kemana? Sosial. Nah, sebelum ke dinas sosial kita harus mampu melakukan pencegahan dulu ya. Nah, tadi sudah disampaikan hal-hal yang dapat dilakukan untuk pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa. Apa yang bisa ibu lakukan terjadinya kekerasan terhadap anak istimewa? Memberikan perhatian penuh kepada anak. Betul sekali ya, memberikan perhatian. Dan berikutnya, ya betul, itu yang paling utama ditamakan. Kita sadari bahwa setiap anak adalah titipan dari Allah ya. Setiap anak memiliki potensi, setiap anak memiliki anugerah tersendiri untuk keluarga. Kita tahu anak yang kita miliki merupakan tiket surga kita di akhirat kelak ya. Jadi tidak boleh berkecil hati. Ya, kadang-kala kita mungkin menemukan orang tua yang mungkin malu dengan kondisi anak di rumah. Nah, tidak boleh terjadi hal seperti itu ya. Ya, kita syukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah. Kita gali potensi apapun yang bisa digali dari anak untuk pengembangan dirinya, sehingga bisa memiliki keterampilan atau mungkin bisa berprestasi seperti anak-anak lainnya seperti itu. Baik ibu sekalian, saya rasa sudah selesai penyampaian materinya tentang pencegahan kekerasan pada anak istimewa. Saya ucapkan terima kasih banyak semuanya sudah mau mendengarkan ya. Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya? Ikutin, ada yang mau bertanyakan? Baik ibu sekalian, kalau tidak ada yang bertanya, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi atas partisipasinya pada pagi hari ini menjelang siang. Sebelum saya akhiri, mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan melafazkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video simulasi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga Modul 1 Sesi 4 Langkah 7 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Istimewa. Semoga bermanfaat. Stop kekerasan pada anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.